السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: باب صلاة المسافر. قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، إلى آخر العبارة. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah kita masih dibangunkan dari tidur kita, dan alhamdulillah diberikan kekuatan zahir batin untuk menunaikan sholat subuh berjemaah. Kemudian kita duduk, kita akan lanjutkan kembali kajian fikih kita. Kita akan memulai sebuah pembahasan, yaitu tentang babu sholatil musafir. Pembahasan tentang sholatnya musafir. Jadi musafir ini bahasa Arab asalnya adalah safaru. Safaru yusafiru. Kita sering mendengarkan ada istilah bersafari atau taman safari. Ini bahasa Indonesia yang disumbang oleh perbendaharaan bahasa Arab. Safar ini artinya melakukan perjalanan atau bepergian. Jadi musafir ini adalah orang yang bepergian. Kenapa sholatnya ini dibicarakan secara khusus? Karena mereka ini mendapatkan apa yang disebut sebagai rukhsah atau kemudahan-kemudahan. Nah, latar belakangnya adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-safaru qit'atun minal azabi. Artinya bepergian itu adalah bahagian dari azab. Maksudnya bagaimana? Artinya innas safar. Seseorang itu ketika bepergian la yakhlu, tidak lepas mimma syaqqatin, dari kesulitan-kesulitan. Ya, kesulitan ini ada yang sifatnya hissiyah, kelihatan mata, zahir, tampak mata. Contohnya katulit tariqi, seperti jauhnya perjalanan, kemudian banyaknya ongkos. Au maknawiyatin, atau kesulitan batin. Kamu faraqatil aqaribi wal ahbabi, seperti berpisah dengan kerabat, berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Nah, itu yang dimaksud bahwa safar itu adalah bahagian atau kepingan daripada azab. Karena ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang yang bepergian. Nah, itulah latar belakangnya sehingga kemudian diberikan rukhsah, diberikan keringanan-keringanan. Ar-rukhasu al-muta'alliqatu bis-safari tawil. Adapun rukhsah atau keringanan-keringanan yang terkait dengan safar at-tawil, yang jauh. Nah, jadi ini perjalanan itu harus jauh. Ukuran jauh itu adalah minimal 82 km.
atau 2 marhalah, ya 82 kilometer atau lebih. Jadi minimal 82 kilometer. Rukhsahnya ini yang pertama adalah qasrus sholati. Diperbolehkan untuk meringkas sholat. Ya, meringkas sholat. Yang tadinya 4 rakaat, ya, bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian al-jam'u bainas sholataini. Boleh menjamak antara 2 salat. Jadi 2 salat fardu dikerjakan di dalam 1 waktu. Bahkan boleh diringkas sekaligus dijamak. Nah, sudahlah diringkas, dijamak lagi. Yang ketiga, al-fitru fi Ramadan. Termasuk rukhsahnya musafir itu adalah berbuka atau boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini syaratnya, idza kharaja min baladihi, jika orang tersebut sudah meninggalkan daerahnya atau lingkungan tempat tinggalnya qabla tulu'il fajri, sebelum masuk waktu subuh. Selanjutnya, mashul khuffaini thalathata ayyamin bilayalihinna. Nah, termasuk juga keringanan bagi musafir itu adalah mengusap khuf. Khuf ini ya semacam alas kaki, ini biasa digunakan oleh orang Arab, ini terbuat dari kulit. Ya, kalau kita ini mungkin pakai kaos kaki, tapi kaos kaki itu tidak memenuhi syarat karena tembus air. Nah, tepatnya ini khuf namanya, semacam alas kaki bagian dalam yang biasa digunakan untuk menahan dingin. Ini bagi orang yang musafir, kalau dia sudah berwudu kemudian memasang khufnya dalam keadaan suci, maka nanti umpama dia mau wudu lagi di tengah perjalanan, dia dibolehkan untuk mengusap khuf itu. Jadi ketika dia berwudu tidak usah dibuka khufnya, ya, cukup khufnya itu yang diusap dengan air. Nah, itu sudah sah wudunya. Tapi keringanan ini salasata ayyamin bilayalihinna, berlangsung hanya selama 3 hari 3 malam. Ini termasuk sunnah yang sudah mungkin jarang dipraktekkan. Kemudian selanjutnya adalah at-tanaffulu firrahilah. Orang yang safar ini diperbolehkan untuk sholat sunnah di atas kendaraan. Mau sholat duha di atas bis atau di atas pesawat, ya, diperbolehkan dan sah kemanapun arah kendaraan itu menghadap. Kemudian selanjutnya adalah tarkul jumu'ah. Ya, musafir itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jum'ah. Maksudnya cukup sholat zuhur. Nah, itu bentuk-bentuk keringanan, ya, yang diberikan oleh syariat bagi orang yang sedang menempuh perjalanan. Ahkamus safar. Selanjutnya hukum-hukum melakukan perjalanan. Nah, ini penting juga kita ketahui bersama bahwa bepergian jauh itu ada hukumnya. Yang pertama, ada bepergian itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Contohnya kas-safar, seperti perjalanan li isqati fardil haji wal umrati, untuk menunaikan kewajiban haji dan umroh. Nah, ini bagi yang belum berhaji, belum umroh, nah, ini ada kewajiban ketika mampu untuk kemudian melakukan safar, perjalanan untuk menggugurkan kewajiban. Ini hukumnya wajib perjalanan seperti ini.
Contoh yang lain adalah li talabil ilmil wajibi. Seseorang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang wajib ia ketahui. Nah, tentu ilmu ini adalah ilmu syariah, ilmu tentang agama yang terkait dengan fardu ain, kewajiban-kewajiban yang sifatnya individu. Setiap orang wajib ngerti, maka seseorang itu wajib untuk menempuh perjalanan, melakukan safar, bepergian untuk mencari ilmu-ilmu seperti itu. Nah, contoh yang lain lagi adalah liqadha'id dain, ya, perjalanan untuk membayar utang. Nah, itu dulu, ya. Nah, kalau sekarang ini tinggal dikris saja, ya, sudah. Selanjutnya ada safar itu yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, contohnya kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang safar, bepergian untuk menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nah, selanjutnya contohnya lagi yang sunnah adalah wasilatirrahmi, bepergian untuk silaturrahim. Kemudian yang ketiga, ada perjalanan yang hukumnya mubah, boleh. Contohnya kasafari littijarah, seperti bepergian untuk bisnis yang halal tentunya. Kemudian selanjutnya ada yang makruh, ada perjalanan yang makruh. Kasafari lillahwi wal la'abi ghairil muharram. Jadi ada orang yang bepergian untuk hiburan, ya, menghibur diri, atau untuk mendatangi permainan-permainan yang hukumnya tidak haram. Jadi ada hiburan-hiburan, sarana-sarana, wahana-wahana hiburan atau permainan yang hukumnya tidak sampai haram. Nah, ini bepergian untuk seperti itu hukumnya makruh. Yang kelima, ada bepergian yang hukumnya haram. Contohnya kasafariz zaujah, seperti seorang istri bepergian min ghairi izni zaujiha, tanpa seizin suaminya. Contoh yang lain lagi, seseorang yang bepergian dengan niat untuk melakukan maksiat. Nah, ini belum berangkat itu sudah haram. Ya, nah, selanjutnya kita fokus dulu pada salah satu rukhsah daripada musafir ini, yaitu qasrus sholati, mengqasar salat. Qala Allah Ta'ala, nah, ini dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza darabtum, jika kalian bepergian fil ardi, di muka bumi ini, falaisa alaikum, maka tidak mengapa bagi kalian, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian, antaksuru minas sholati, melakukan qasar salat atau meringkas salat. Ini disebutkan dalam Suratun Nisa ayat 101. Ini khusus tentang qasar. Ada sebuah pertanyaan, masalah ayyuhuma afdal, manakah yang lebih utama dilakukan oleh seorang musafir? Apakah al-qasru mengqasar, amil itmamu atau menyempurnakan sholat? Jawabannya adalah al-qasru, mengqasar sholat itu afdalu, lebih utama dibandingkan menyempurnakan sholat, fi arba'i halatin, di dalam 4 kondisi. Yang pertama, idza balagat masafatus safar, jika jarak perjalanan
thalatha marahil, mencapai 3 marhalah. Mencapai 3 marhalah. 3 marhalah itu 123 kilometer. Nah, jadi kalau jarak tempuh kita sampai di tempat tujuan itu sudah mencapai 123 kilometer ke atas, maka lebih baik kita mengqasar daripada menyempurnakan. Ya. Alasannya itu khurujan min khilafi man aujabahu. Nah, karena ada mujtahid, ada ulama yang levelnya mujtahid, ya, seperti Imam Abu Hanifah. Itu malah mewajibkan kalau jarak tempuh itu sudah 3 marhalah atau lebih. Nah, beliau ini mewajibkan untuk mengqasar. Artinya beliau menganggap tidak sah ketika ada orang yang sholat disempurnakan dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu jalan tengahnya itu adalah kembali kepada kaidah usul fikih bahwa al-khuruju minal khilaf mustahab. Nah, jadi meninggalkan khilafnya para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, maka nanti itu dihukumi afdol, ya, itu lebih utama. Kalau jarak tempuhnya sudah sejauh itu, maka lebih diutamakan untuk mengqasar. Kemudian situasi yang kedua adalah idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri. Jika seseorang itu atau musafir ini, ya, di dalam hatinya itu ada perasaan kurang mantap atau kurang sreg perasaannya ketika melakukan qasar. Ya, ini karena kita sudah biasa biasa melakukan sholat itmam, menyempurnakan sholat zuhur umpamanya kita 4 rakaat. Lalu tiba-tiba kita qasar, kok perasaan kita itu tidak enak, ya, tidak enak perasaan. Nah, maka untuk memaksakan supaya perasaan itu dienakkan. Kenapa? Karena ini adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Maka diutamakan bagi dia untuk melakukan qasar. Yang ketiga, idza syakka fi dalili jawazil qasri. Jika ada seseorang yang hatinya diliputi keraguan-raguan tentang dalil bolehnya qasar. Nah, ini juga harus dipaksakan untuk mengqasar supaya kemudian masuk keyakinan di dalam hati. Ya, jangan sampai meragukan sesuatu yang sudah dinas oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, kita sebutkan tadi dalilnya. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kemudian yang keempat adalah idza kana, jika musafir itu mimmay yuqtada bihi bihadratin nas, adalah orang yang dijadikan panutan oleh orang banyak. Nah, katakanlah umpama ini rombongan haji, ini ketua rombongannya. Ya, ini lebih diutamakan bagi orang-orang seperti ini untuk melakukan qasar agar supaya diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, ini 4 situasi ini. Jadi wa fi ghairi dzalika, selain dalam situasi ini al-itmamu afdalu, maka menunaikan sholat secara sempurna itu lebih diutamakan. Jadi seumpama jarak perjalanan kita ini lebih dari 82 km tapi masih kurang dari 123. Maka mana yang utama, kita qasar atau tidak? Maka yang lebih utama adalah tidak diqasar. Selanjutnya syurutul qasri ahada asyara. Kita akan bacakan 1 atau 2 dulu. Tentang syarat-syaratnya orang mengqasar sholat itu ada 11.
Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubati. Sholat yang dikasar itu tidak semua sholat boleh diringkas. Nah, jadi yang boleh diringkas itu hanya sholat-sholat fardu yang rakaatnya 4. Nah, yaitu sholat zuhur dikasar menjadi 2, sholat asar dikasar menjadi 2, kemudian sholat isya dikasar menjadi 2. Nah, jadi maghrib dengan subuh tidak boleh dikosor. Kemudian yang ketiga, yang kedua, syarat yang kedua, qasdu maudhi'im muayyan. Orang yang bepergian ini tidak boleh luntang-lantung, tidak punya tujuan yang jelas. Jadi orang yang bepergian yang boleh mengqasar salat itu adalah orang yang tujuannya jelas. Mau kemana? Ya, walau bil jihati, ya meskipun hanya arahnya saja, minimal dia tahu arahnya ini perjalanannya mau kemana. Ya, mau kemana Pak? Saya mau ke arah barat. Nah, itu sudah cukup. Nah, tapi kalau mau kemana? Saya tidak tahu mau kemana ini. Nah, itu tidak boleh mengqasar sholat kalau seperti itu. Jadi fala yaqsuru, maka tidak boleh mengqasar sholat al-haim. Ya, al-haim, orang bingung, yang tidak jelas mau kemana, alladzi la ya'rifu maqsidah, yang tidak tahu kemana tujuan daripada perjalanannya ini. Jadi dia tidak tahu hendak dibawa kemana perjalanannya ini. Orang seperti ini tidak sah untuk mengqasar sholat. Baik Bapak dan Ibu, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Masih ada beberapa pembahasan-pembahasan. Kita belum masuk pada teknisnya, baru pada syarat-syaratnya tentang mengqasar sholat ini. Insyaallah besok subuh kita akan lanjutkan kembali kajian kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.